warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret aritmatika ataupun geometri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengaplikasikan atau menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika ataupun geometri dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contoh soalnya. Contoh pertama. Seorang siswa setiap bulan menabung di koperasi sekolah. Bulan pertama menabung sebesar Rp20.000. Bulan kedua Rp21.000 dan seterusnya untuk tiap bulan Rp1.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Berapakah besar uang yang ditabung pada bulan ke-9? Nah, sebelum kalian menyelesaikan masalah ini, tentu kalian harus menganalisa dulu. Di sini menggunakan konsep apa? Apakah barisan aritmatika, apakah barisan geometri, atau deret aritmatika, ataukah deret geometri? Nah, sekarang kita lihat. Di sini dia mengatakan bulan pertama menabung sebesar Rp20.000, bulan kedua Rp21.000 dan seterusnya tiap bulan bertambah Rp1.000. Berapakah besar uang yang ditabung pada bulan ke-9? Nah, artinya di sini terjadi penambahan kan? Nah, yang ditanya itu apa? Besar uang pada bulan ke-9, ya kan? Nah, berarti dia menggunakan konsep apa? Barisan aritmatika. Nah, kalau kita sudah tahu kalau soal ini menggunakan konsep barisan aritmatika, maka kita bisa selesaikan. Kita mulai dari apa yang diketahui. Nah, di sini kan sudah dikatakan bulan pertama menabung sebesar Rp20.000. Berarti U1-nya adalah Rp20.000, ya, U1 atau A adalah Rp20.000. Nah, bulan kedua Rp21.000, berarti U2-nya adalah Rp21.000. Dan seterusnya untuk tiap bulan Rp1.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Maka yang Rp1.000 ini adalah beda. Nah, setelah itu baru kita buat apa yang ditanya. Yang ditanya berapakah besar uang yang ditabung pada bulan ke-9. Berarti yang ditanya adalah U9. Nah, kita jawab. Di sini kita menggunakan cara pertama. Nah, cara pertamanya dengan cara apa? Di sini dengan melanjutkan barisan tersebut, ya. Dengan cara biasa aja, dengan melanjutkan barisan tersebut. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita buat dulu U1-nya adalah Rp20.000. Nah, untuk bulan kedua berarti ditambah Rp1.000 kan? Nah, dapatlah bulan kedua itu dia menabung sebesar Rp21.000. Nah, untuk bulan ketiga dia menabung berapa? Ya, tinggal kita tambahkan lagi Rp1.000. Nah, maka pada bulan ketiga dia menabung sebesar Rp22.000. Pada bulan keempat dia menabung berapa? Tinggal kita tambah Rp1.000 lagi. Maka dapatlah U4-nya adalah Rp23.000. Nah, bulan kelima seperti apa? Seperti itu lagi, tambah lagi Rp1.000 dari bulan ketiga kan? Nah, maka tambah lagi Rp1.000 dari bulan keempat ya. Oke. Nah, berarti pada bulan kelima dia menabung sebesar Rp24.000. Nah, setelah itu untuk mendapatkan bulan ke-6, berapa tabungan di bulan ke-6 atau berapa uang yang ditabung pada bulan ke-6, tentu kita tambah Rp1.000 lagi. Sehingga bulan ke-6 dia menabung Rp25.000. Pada bulan ke-7 dia menabung berapa? Tambah lagi Rp1.000 dari bulan ke-6. Ya kan? Maka pada bulan ke-7 dia menabung sebesar Rp26.000. Pada bulan ke-8 dia menabung berapa? Tambah lagi Rp1.000 yang di bulan ke-7 ini. Maka pada bulan ke-8 dia menabung sebesar Rp27.000. Nah, pada bulan ke-9 dia pasti menabung sebesar Rp28.000 dengan cara menambahkan Rp1.000 dari Rp27.000 ini kan. Nah, jumpa ya, U9-nya adalah Rp28.000. Itu kalau kita gunakan cara pertama, yaitu dengan melanjutkan barisan tersebut. Nah, kalau cara yang kedua apa ya? Nah, cara yang kedua itu dengan menggunakan rumus UN pada barisan aritmatika. Nah, caranya seperti apa? Kamu harus ingat, untuk menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika, rumus yang bisa kita gunakan kan ini ya. UN-nya sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Kita ganti, karena yang ditanya adalah U9, maka N-nya kita ganti dengan 9. A-nya kita ganti dengan Rp20.000, kemudian N-nya kita ganti dengan 9 yang di sini. Dan bedanya kita ganti dengan 1000. Nah, sehingga dia menjadi
20.000 ditambah 9 kurang 1 kali 1000. Kita selesaikan. Ini tetap 20.000 ditambah 9 dikurang 1 dapatnya 8 dikali 1000. Maka 8 kali 1000 sama dengan 8.000 ditambah 20.000 jadinya berapa? 28.000. Nah, jadi besar uang yang ditabung pada bulan ke-9 adalah 28.000. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, dalam suatu penyelidikan diketahui bahwa berkembang biaknya sel bakteri adalah 2 kali lipat dalam setiap setengah menit. Jika semua ada 30 sel untuk penyelidikan, tentukanlah banyak bakteri setelah 2 menit. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama dengan soal pertama tadi. Tentu kita lihat dulu soal ini menggunakan konsep apa, kan seperti itu ya. Nah, di sini katanya berkembang biaknya sel bakteri adalah 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti di sana menggunakan perkalian. Otomatis dia berhubungan dengan apakah barisan geometri atau deret geometri. Nah, sekarang kita lihat. Tentukanlah banyak bakteri setelah 2 menit. Berarti dia menentukan suku kesekian ya kalau di sini, ya kan? Suku kesekian. Maka ini menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep barisan geometri, ya kan? Kita coba selesaikan. Caranya sama. Kita buat dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah U1-nya. Mana U1-nya? Ini. U1-nya yang ini. 30 sel yang akan diselidiki. Nah, berarti dia sebagai U1. Nah, rasionya berapa? 2 kali lipat berarti rasionya 2, ya kan? Kemudian yang perlu kita ingat, pembelahan sel terjadi setiap setengah menit. Nah, dalam 2 menit itu ada berapa kali setengah menitnya? Pasti ada 4 kali kan? Nah, itu yang harus kita ingat. Maka dalam 2 menit terjadi 4 kali pembelahan sel. Oke, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah banyak bakteri setelah 2 menit. Atau, nah, dari U1 kemudian ada 4 kali pembelahan, otomatis akan berhenti di U5 kan? U1 membelah sekali, maka jumpa U2. Kemudian membelah lagi, maka jumpa U3. Baru terjadi 2 kali pembelahan kan? Nah, begitu seterusnya. Berarti kalau dalam 2 menit itu pasti adanya 4 kali pembelahan. Yang ditanya itu pasti U5. Oke, kita jawab ya. Kita lihat sketsa yang barusan Ibu katakan tadi seperti apa? Seperti ini. Cara satu dengan cara biasa. Nah, nih sketsa yang barusan tadi Ibu jelaskan tuh. U1-nya berapa? Kita buat di sini 30. Nah, kemudian untuk setengah menit pertama dia membelah, terjadi pembelahan sehingga menjadi 2 kali lipat kan dari yang awal, dari yang pertama. Nah, maka di sini dalam setengah menit di sini terjadi 2 kali lipat dari U1, maka U2-nya menjadi 60. Nih, berarti 30 dikali 2 jadi 60. Nah, setengah menit yang kedua terjadi lagi pembelahan sehingga 60 ini menjadi 2 kali lipatnya. Maka U3-nya berapa? 120 sel. Nah, kemudian untuk suku keempatnya tentu terjadi pembelahan setengah menit yang ketiga kan? Setengah menit yang ketiga terjadi lagi 2 kali lipat dari U3. Nah, berarti 120 dikali 2. Jadinya berapa? 240. Nah, sudah berapa kali pembelahan di sini? Sudah 3 kali pembelahan kan? Nah, di sini waktunya juga sudah 1,5 menit. Kemudian untuk mendapatkan suku kelima, nah berarti ini kan pembelahan terakhir nih, pembelahan yang keempat. Terjadi 2 kali lipat lagi kan? Dari 240. Maka jumpalah suku kelimanya adalah 480. Jadi banyak bakteri setelah 2 menit itu adalah 480 sel bakteri. Ini kalau kita lakukan dengan cara biasa. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua dengan menggunakan rumus UN. Sama nggak ya hasilnya? Oke, kita lihat ya. Nah, pada barisan geometri, UN-nya kan sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 kan? Nah, kita mau mencari U5, maka kita ganti A, R, dan N ini. A-nya kita ganti dengan berapa? 30. R-nya kita ganti dengan berapa? 2.
Kemudian N-nya kita ganti dengan 5. Masukkan. U5 sama dengan 30 dikali 2 dipangkatkan 5 dikurang 1. Nah, sehingga dia menjadi 30 dikali 2 pangkat 4. 5 kurang 1 kan 4 ya. Oke. 2 pangkat 4 itu berapa ya? Nah, 2 pangkat 4 itu kan berasal dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan berapa? 16. Maka jadinya 30 kali 16. Nah, berarti U5-nya 30 kali 16 sama dengan 480. Berarti sama ya kalau dikerjakan dengan cara biasa ataupun cara rumus. Nah, kenapa Ibu buat seperti ini? Supaya seandainya kamu lupa menggunakan rumus, kamu bisa menggunakan cara biasa aja. Yang penting konsepnya kamu nggak lupa. Ini merupakan barisan geometri, ini merupakan barisan aritmatika. Seperti itu ya. Yang penting kamu tahu dalam soal itu menggunakan konsep apa, maka kita bisa menyelesaikan masalahnya. Oke? Nah, ini jadi banyak bakteri setelah 2 menit diperoleh 480 sel bakteri. Oke? Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu seperti ini. Pada minggu pertama, Adi berhasil membaca buku sebanyak 200 halaman selama 2 jam. Pada minggu berikutnya, ia mampu membaca sebanyak 250 halaman pada waktu yang sama. Kemampuan membaca Andi meningkat sampai minggu kelima. Berapa banyak halaman buku yang telah dibaca Andi sampai dengan minggu kelima? Kita analisa lagi di sini. Soal ini menggunakan konsep apa ya? Apakah menggunakan konsep barisan aritmatika atau barisan geometri, atau dia menggunakan deret aritmatika atau deret geometri? Nah, di sini dia bertambah katanya, bertambah berarti menggunakan aritmatika. Apakah barisannya atau deretnya? Kan seperti itu. Nah, sekarang yang ditanya kita lihat apa? Berapa banyak halaman buku yang telah dibaca Andi sampai dengan minggu? Berarti kan berapa banyak? Berapa banyak itu berarti berhubungan dengan jumlah, ya kan? Nah, kalau berhubungan dengan jumlah berarti dengan deret dong, ya kan? Nah, berarti pada soal ini menggunakan konsep deret aritmatika, ya. Nah, kita coba selesaikan. Kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah U1 atau A, yaitu 200 halaman ya. Nah, 200 halaman. U2-nya berapa? U2-nya 250 halaman. Nah, bedanya berapa? 50. Kenapa? Ya, karena dari U1 ke U2 itu selisihnya kan 50, maka bedanya adalah 50. Nah, setiap minggu si Adi membaca buku 2 jam. Ingat ya. Nah, apakah ini nanti kita perlukan yang 2 jam ini? Kita lihat. Kemudian yang ditanya adalah banyak halaman buku yang telah dibaca sampai minggu kelima. Ingat, ada kata-kata sampai dengannya ini. Sampai dengannya ini berarti disitulah kode yang mengatakan bahwa ini merupakan menggunakan konsep deret aritmatika, ya. Nah, berarti yang ditanya adalah S5. Kita jawab dengan cara pertama, yaitu dengan cara biasa. Kita buat. Kalau dengan cara biasa, berarti kan kalau S5 itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Iya kan? Berarti kita di sini butuh U1, butuh U2, butuh U3, U4 dan U5 kan? Maka kita selesaikan dulu dengan cara biasa, yaitu dengan melanjutkan barisan ini. Di sini baru yang ada itu adalah U1 dan U2. Kita lanjutkan. Pada 2 jam pertama, 2 jam di minggu pertama itu dia berhasil membaca banyak 200, iya kan, berhasil membaca 200 halaman. Berarti minggu kedua tentu ditambah 50 halaman ya. Nah, sehingga dia menjadi 250 halaman pada minggu kedua. Nah, minggu ketiga dia berhasil membaca berapa halaman? Nah, dalam 2 jam itu tentu kita tambah 50 halaman lagi kan? Nah, maka minggu ketiga tentu menjadi 300 halaman. Minggu keempat tentu tambah lagi 50, maka dia menjadi 350 halaman. Nah, minggu kelima berarti dia membaca berapa halaman? Minggu kelima tentu 350 tambah 50, jadinya 400. Nah, kemudian ini setiap minggu baru ya. Setiap minggu dia membaca 200 halaman, 250, 300 halaman, 350, dan 400. Nah, kalau yang ditanya berapa banyak halaman buku yang telah dibaca, maka ini kita jumlahkan ya, sehingga dia menjadi S5 kan.
Nah, ini tadi S5 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Kita masukkan U1-nya 200, U2-nya 250, U3-nya 300, U4-nya 350, dan U5-nya 400. Kita jumlahin. Nah, jumlahinnya ya kita lihat aja mana yang gampang gitu, yang dipasang-pasangin ya. 200 tambah 300 tambah 400 jadinya berapa? 900 kan? 250 ditambah 300 jadinya berapa? 600 kan? Maka 900 ditambah 600 adalah 1500. Ini kalau pakai cara biasa ya. Nah, kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan rumus SN. Nah, rumus SN-nya apa? Nah, rumus SN itu untuk S5 adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Kita pakai ini saja. Kenapa? Karena di sini diketahui A, diketahui B. Nah, itu aja yang kita pakai ya. Nah, mau pakai yang rumus satu lagi juga boleh. Yang A di sininya N per 2 dikali A tambah UN. Tapi tentu kamu harus mencari U5 dulu seperti ini. Nah, ketika kamu menggunakan SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda kan, kita hanya memanfaatkan apa yang diketahui saja yang di sini. Tidak perlu kita cari U5 dulu. Nah, seperti itu ya. Oke, S5 kita lanjutkan ya. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 dikali A-nya 200 tambah N-nya ganti dengan 5 dikurang 1 kali 50. Nah, 5 per 2-nya kan belum bisa disederhanakan, biarkan saja. 2 dikali 200 kan jadinya 400. Nah, selanjutnya S5 sama dengan 5 per 2 dikali 400 tambah 200. Nah, jadinya berapa? Ini 400 tambah 200 kan 600 ya. Kemudian 600 dengan 2 itu kita sederhanain. 2-nya dapat berapa? Dapat 1. 600 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 300. Nah, baru terakhirnya adalah tinggal 5 dikali 300 kan? Per 1. Maka sama dengan 5 dikali 300, yaitu 1500. Jadi, sampai dengan minggu kelima, Adi telah berhasil membaca 1500 halaman buku. Oke, sekarang kita masuk dengan soal yang keempat. Bu Meli akan membuat sebuah media pembelajaran berupa potongan tali. Tali tersebut terdiri dari 4 potong atau 4 bagian. Ukuran tali pada potongan pertama adalah 1 meter. Sedangkan potongan kedua adalah setengah dari ukuran potongan pertama dan seterusnya. Berapa meterkah tali yang dibutuhkan oleh Bu Meli untuk membuat media tersebut? Nah, kita analisa lagi. Dalam soal ini dia menggunakan konsep apa ya? Di sini katanya potongan pertama adalah 1 meter. Sedangkan potongan kedua adalah setengah dari. Setengah dari itu berarti kan setengah kali ya. Setengah kali. Kalau sudah berurusan dengan kali, pasti dia menggunakan konsep kalau tidak barisan geometri, ya deret geometri. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanya. Berapa meterkah tali yang dibutuhkan oleh Bu Meli? Berapa meterkah tali yang dibutuhkan oleh Bu Meli? Berarti total keseluruhan tali yang dibutuhin. Nah, kalau total keseluruhan berarti kan dijumlahin tuh. Maka pasti dia menggunakan konsep deret geometri. Oke, kita coba selesaikan. Kita buat dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui di sini adalah U1-nya atau A sama dengan 1 meter. Kita buat 1 aja. Nah, U2-nya berapa? U2-nya dari sini tentu kita ambil dari ini aja, sedangkan potongan kedua adalah setengah dari ukuran potongan pertama. Maka setengah dari 1 kan? Setengah dari 1 berapa? Setengah. Nah, rasionya berapa? Rasionya ya pasti setengah. Nah, yang ditanya panjang tali yang dibutuhkan itu berapa meter atau S4. Karena yang diperlukan itu ada 4 potong atau 4 bagian kan? Berarti tali pertama, tali kedua, tali ketiga, tali keempat dijumlahin. Maka itulah yang ditanya. Oke, kita jawab dengan cara pertama. Cara pertama dengan cara biasa. Nah, cara biasa ya gimana? Kita lanjutkan barisannya. Ya, kita lanjutkan barisannya. U1-nya berapa, U2 berapa, U3 berapa, U4-nya berapa. Setelah itu baru kita jumlahin ya. Kita lihat U1-nya berapa? 1. U2-nya berapa? U2-nya tentu setengah dari U1 kan? Dapatlah setengah. Nah, U3-nya berapa? U3-nya kan setengah dari U2 kan? Nah, maka U3-nya adalah 1/4, yaitu setengah dikali setengah. Nah, U4-nya berapa? Ya kali setengah lagi dari U3. Dapatnya berapa? 1/8. Baru kita selesaikan. Maka
Nah, S4-nya sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 kan? Nah, kita masukin aja. S4-nya S4 sama dengan U1-nya berapa tadi? 1 kan? U2-nya berapa? U2-nya kan setengah, berarti 1 tambah setengah. Ditambah U3-nya berapa? 1/4 kan? Nah, di sini. Sehingga U3-nya 1/4 ditambah 1/8 untuk U4. Kita selesaikan. Nah, di sini di yang ini kan kita jumpa penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Maka penyebutnya harus kita samain dulu. Maka yang satu ini kemudian kita lihat dulu. Di sini kan penyebutnya 1, 2, 4, dan 8. Maka untuk menyamakan penyebut kan kita tinggal mencari KPK dari 1, 2, 4, dan 8. KPK-nya berapa? 8. Nah, 1/1 itu adalah 8/8. 1/2 itu adalah 4/8. 1/4 itu sama dengan 2/8. Kemudian 1/8-nya tetap. Baru bisa kita jumlahin karena penyebutnya sudah sama. Nah, 8 ditambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. Maka S4-nya sama dengan 15/8. Atau kamu sederhanain menjadi pecahan campuran sehingga S4-nya sama dengan 17/8. Nah, sekarang kita lihat dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan rumus SN. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Nah, kita lihat. Rumus SN pada pada deret geometri itu apa? SN-nya sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kenapa kita pakai ini? Karena di sini R-nya adalah setengah. Rasionya setengah, maka kita pakai rumus yang ini. Ya, setengah itu berarti kan kurang dari 1 dan lebih dari 0 ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ganti N-nya dengan 4, maka S4 sama dengan A-nya ganti dengan 1. Di sini 1, di sini 1 dikurang. R-nya ganti dengan 1/2. N-nya diganti dengan 4. Di sini 1 dikurang. R-nya kita ganti dengan setengah. Maka jadilah dia seperti ini. Kita lanjutkan sehingga nah, 1/4 itu sama dengan berapa ya? 1/4 itu setengah dipangkatkan 4 itu sama dengan berapa ya? Nah, setengah dipangkatkan 4 itu kan berarti setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah. Maka hasilnya adalah 1/4. Kemudian 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah kan sama dengan setengah ya. Ini kita jadikan 2/2 dikurang 1/2 sama dengan setengah. Oke, lanjut. Sehingga yang ini, yang di dalam tanda kurung ini kita selesaikan dulu. Caranya gimana? Satu ini kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 16 juga. Ya, berarti jadinya 16/16 dikurang 1/16 per 1/2 sama dengan. Nah, 16/16 dikurang 1/16 itu kan sama dengan 15/16 ya. 15/16 dikali 1 ya tetap 15/16. Penyebutnya ini setengah. Nah, kemudian gimana caranya lagi? Lihat, ingat ini sebagai pembilang. Nah, ini sebagai penyebut. Nah, sekarang pada masing-masing pecahan di pembilang dan di penyebut kita lihat. Penyebut di masing-masing ini bisa disederhanain kan? Di sini 2, di sini 16. Berarti sama-sama bisa disederhanain dengan cara membagi 2, dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? 8. Maka dia akan menjadi 15/8 per 1/1. Nah, 1/1 ini kan sama dengan 1 kan? Berarti kita abaikan saja. Nah, jadinya 15/8 itu tetap 15/8. Nah, 15/8 itu kita sederhanain lagi. Nah, menjadi berapa? Tentu 15 dibagi 8 dapat 1, sisanya 7, 8 sebagai penyebutnya tetap. Maka S4-nya adalah 1/7/8. Nah, hasil dari soal ini, berapa meterkah tali yang dibutuhkan oleh Bu Meli untuk membuat media tersebut? Pastilah 1/7/8 meter. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini ya anak-anak ibu paham tentang bagaimana cara menggunakan konsep barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya dalam belajar. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.